Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di sini. Saya David Nakitupulu. Video kali ini merupakan request dari teman saya dan requestan topiknya adalah mengenai sistem pencernaan pada manusia. Kalau kita lihat sistem pencernaan pada manusia itu banyak ya. Jadi kita khususkan spesifiknya adalah mengenai proses pencernaan, kemudian organ pencernaan, serta beberapa penyakit yang berkaitan mengenai sistem pencernaan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat bagaimana teori dan penjelasannya. Ini dia. Oke, kita masuk ke teorinya serta pembahasannya ya. Proses pencernaan makanan pada manusia itu sebenarnya ada dua bagian besar. Yang pertama itu nanti prosesnya secara kimiawi atau nama lainnya adalah enzimatis ya. Maksudnya apa ini? Yang pertama, prosesnya seperti apa? Ini adalah perubahan isi zat makanan atau zat makanan dari makromolekul menjadi mikromolekul dengan bantuan enzim. Artinya apa? Jadi yang pertama ini dia menggunakan enzim, tapi yang diubah itu adalah isi makanan, zat makanannya. Contohnya nutrisinya ya, maksudnya ya. Contohnya kayak karbohidratnya, proteinnya, lemaknya. Jadi lebih kepada kandungannya, isinya. Kalau yang pertama ini ya. Nanti yang kedua itu dia yang diubah itu luarnya, kira-kira gitu ya. Ngerti ya? Jadi kimiawi enzimatis ini adalah proses pencernaan dalamannya si makanan tersebut ya. Nah, di sini kita melihat nanti ada beberapa perubahan-perubahannya. Contohnya ini adalah polisakarida berubah menjadi disakarida dan akhirnya menjadi sederhana namanya monosakarida. Ini adalah kelompok karbohidrat ya. Karena zat makanan itu biasanya ada 3 ya. Nah, contohnya di sini ada enzimnya. Enzimnya namanya amilase. Amilase itu mengubah amilum menjadi maltosa. Ya, jadi amilum. Amilum itu adalah polisakarida, bentuk karbohidrat yang paling kompleks. Maltosa itu yang sederhananya. Nah, dilanjutkan, tapi belum sederhana sekali ya kalau maltosa. Maltase itu bisa mengubah maltosa menjadi glukosa plus glukosa. Jadi 2 glukosa ya. Jadi glukosa itu bentuk sederhana dari si karbohidrat. Kira-kira gitu ya. Jadi bisa dilihat ya bagaimana perubahannya. Jadi kalau kimiawi itu isinya, dalamannya. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya yang kedua, proses pencernaan yang kedua itu disebut mekanis atau fisik ya. Nah, maksudnya apa? Tadi di awal sebenarnya sudah ada saya singgung ya. Nah, di sini ada pengertiannya. Artinya adalah perubahan bentuk luar makanan dari ukuran besar menjadi ukuran lebih kecil dengan bantuan alat mekanis. Alat mekanis di sini banyak sebenarnya ya, bisa berupa pada mulut ada gigi. Nanti ada juga yang mengatakan pada lambung ada otot-otot juga berperan sebagai alat mekanisnya. Nah, contohnya di sini ada pisang. Pisang yang ukurannya seperti itu akan berubah menjadi potongan-potongan kecil. Ya, itu namanya adalah proses secara mekanis ya. Oke, bisa dipahami ya. Saya rasa mudah kok. Sekarang kita masuk ke organ digesti. Digesti itu nama lain untuk sistem pencernaan ya, organ pencernaan. Oke, yang pertama dimulai dari mulut, cavum oris nama lainnya. Ini ada gambar rongga mulutnya. Apa yang penting yang mau kita bahas di sini? Yang pertama itu adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu nama lainnya glandula saliva. Kelenjar ludah ini nanti akan menghasilkan enzim, namanya enzim amilase ya. Dan biasanya amilase di mulut hanya enzim amilase, hanya satu enzim ya. Makanya yang dipecah di sini zat makanan itu kalau di mulut adalah jenis karbohidrat. Kemudian yang kedua mengenai gigi. Oke, kalau masalah gigi sudah tahu lah ya, mungkin sebagian ya. Kalau gigi susu anak-anak atau sulung, dewasa atau permanen. Nah, di sini ada rumus giginya. Poin penting di sini adalah harus tahu ya, MPCI. Apa sih MPCI? Molar, premolar, caninus incisivus. Molar itu gigi geraham belakang, premolar gigi geraham depan, caninus gigi taring, incisivus gigi seri. Nah, jumlahnya pasti beda ya. Anak-anak itu 20 ya. Makanya rumusnya 0212, 0212 dan seterusnya.
Nah, kalau permanen itu 3212 3212. Kemudian lidah itu sebagai alat perasa, pengecap. Nanti ada papila atau tonjolan-tonjolan. Ya, kira-kira begitu dia ya. Organ kedua kita masuk ke esofagus ya, atau ke rongkongan ya. Bedakan dengan tenggorokan ya. Nah, esofagus ini di sini ada gambarnya. Poin penting yang mau kita lihat di sini adalah esofagus tidak ada yang namanya proses cerna. Jadi dia hanya sebagai jembatan aja, jembatan makanan. Maksudnya dari mulut ke lambung kan gitu ya. Kemudian ada gerak peristaltik. Jadi untuk mendorong makanan dari mulut menuju yang namanya lambung, gerak mendorong makanan ya. Jadi di gerak peristaltik itu nggak ada proses mekanis ya. Kemudian, nah hal yang penting yang unik yang mau kita lihat di sini ada epiglotis. Epiglotis itu berupa katup ya. Jadi epiglotis itu mengatur makanan itu supaya masuk ke esofagus dan udara supaya masuk ke trakea, batang tenggorokan ya. Nah, di situ ada laring ketepatan. Laring itu untuk organ bagian daripada respirasi ya. Oke ya. Oke, itu dia bisa dipahami ya. Organ ketiga adalah ventriculus atau yang kita kenal dengan lambung. Nah, poin yang penting di lambung apa? Ini dia gambarnya sudah ada. Poin pertama itu adalah bagiannya. Lambung terdiri dari 3 bagian besar, ada namanya kardiak, fundus, dan pilorus. Perhatikan gambarnya, di situ ada bagian-bagian tepatnya di mana. Pastinya paling akhir pilorus, paling awal kardiak, yang tengah adalah fundus. Nah, berikutnya di lambung terjadi proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis. Berarti ada enzimnya. Enzimnya ada 3, cara mudahnya, cara cepatnya. Ingat aja, paha reni mulus. Bukan pornografi atau pornoaksi ya. Ini supaya mudah aja mengingatnya gitu. Jadi jumlah enzim itu ada 3, ingat aja. Paha si reni mulus gitu ya. P itu pepsin, reni itu renin, mulus L-nya besar, lipase. Fungsinya apa aja? Pepsin itu enzim protein ya. Dia mengubah protein menjadi pepton sebelum akhirnya nanti menjadi asam amino. Renin itu menggumpalkan kasein pada susu. Lipase itu mengubah lemak menjadi emulsi lemak. Setelah nanti emulsi lemak nanti diubah lagi menjadi asam lemak. Nah, itulah mengenai enzim-enzim pada lambung. Kemudian dinding lambung itu ketika dirangsang akan menghasilkan yang namanya getah lambung. Apa aja isi getah lambung? Isi getah lambung ada 3 poin besar. Cara mudah mengingatnya, ingat aja mukanya harus elok. Ya, mukanya harus elok gitu ya. Mu itu mucin itu lendir ya. Lendir itu namanya lendir berarti membuat suasana basah kondisi lambung. Kemudian harus HCl. HCl itu asam klorida betul. Jadi HCl ini adalah berfungsi satu bisa untuk membuat suasana asam di lambung, kemudian bisa sebagai killer, membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam lambung. Jadi jangan khawatir kalau kita di lambung itu ada untuk membunuh kuman gitu ya. Jangan khawatir kalau ada kuman yang masuk, pasti dibunuh juga nya. Enzim cerna itu yang di atas tadi, yaitu paha reni mulus, pepsin, renin, lipase. Jadi isi getah lambung itu banyak ya. Ada enzim, ada HCl, ada musin atau lendir. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian berikutnya di lambung juga, lambung ini dikenal sebagai kelenjar ganda. Kelenjar ganda itu apa sih? Kelenjar ganda itu berarti 2 ya. Dia bisa sebagai kelenjar eksokrin, bisa juga sebagai kelenjar endokrin. Maksudnya apa? Kalau eksokrin itu berarti kelenjar yang menghasilkan enzim. Udah jelas ya, itu enzimnya ada pepsin, renin, lipase. Kenapa dikatakan dia sebagai kelenjar eksokrin? Karena dia menghasilkan hormon. Nah, hormonnya disebut gastrin. Gastrin ini berfungsi, dia berfungsi yang namanya hormon biasanya merangsang ya. Gastrin itu merangsang sekresi HCl, asam klorida bisa juga merangsang sekresi isi getah lambung. Bisa juga membantu proses pergerakan pada lambung. Ya. Itulah dia mengenai lambung, bisa dipahami ya. Oke, berikutnya penyakit pada lambung. Apa saja penyakit pada lambung? Sebenarnya banyak ya. Ini beberapa aja yang kita bahas. Yang pertama gastritis ya. Kalau ada akhiran tistis, penyakit itu biasanya peradangan ya. Nah, gastritis itu apa?
lambung meradang karena asam lambung naik ya. Jadi sudah kita bahas tadi asam lambung HCl. Tapi kalau berlebihan nggak bagus juga. Jadi asam lambung bisa naik ya. Penyebabnya konsumsi minuman beralkohol berlebihan. Nggak salah kok minum beralkohol, tapi jangan berlebihan. Kafein itu berarti itu adalah kopi ya. Nggak salah kok, tapi kalau berlebihan salah. Stres, efek samping minum aspirin contohnya. Gejalanya adalah mudah merasa kenyang, perut sakit, mual, muntah. Nah ini perlu dipahami ya. Jadi yang sering-sering minum kopi boleh, sesekali alkohol juga. Tukak lambung, tukak itu luka ya, berarti artinya luka pada dinding lambung ya. Kenapa bisa luka? Siapa penyebabnya? Nah penyebabnya di sini ada infeksi dari bakteri ya. Bakteri di sini namanya adalah Helicobacter pylori. Dari mana dia masuk? Ya pastinya bisa dari makanan ya, makanan yang kotor, yang tidak higienis ya. Gejalanya itu bisa nyeri berat pada ulu hati, perut kembung, bersendawa, nafsu makan berkurang, penurunan BB berat badan, cepat kenyang, BAB berdarah. Nah ini perlu diperhatikan ya, apalagi BAB berdarah ya, beresiko sekali. Penyakit ketiga pada lambung adalah GERD, gastroesophageal reflux disease. Ini adalah penyakit reflux asam lambung istilahnya ya. Oke, artinya apa? Asam lambung beserta isi lambung naik ke esofagus hingga membuat iritasi dinding esofagus dan nyeri ulu hati. Wow. Jadi itu sampai ke kerongkongan ya. Ya, sampai ke atas maksudnya. Penyebabnya apa? Kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol, balik lagi ya. Banyak teh juga, kopi, suka merokok, tidur setelah makan, kelebihan berat badan. Oke, nanti kalau kita cek rata-rata memang penyebabnya ada yang seperti ini, ada yang sama ya. Gejalanya apa? Di sini penyakit GERD ini gejalanya perut kembung, rongga mulut terasa asam, dada dan tenggorokan terasa nyeri dan tersumbat. Kayak ada yang nyumbat ya, cegukan, bersendawa, batuk kering, sulit menelan makanan. Wow. Ini lebih parah lagi dari yang sebelumnya ya. Artinya lebih kompleks gitu. Kenapa? Karena asam lambung itu sudah sampai ke atas, ke bagian esofagus ya. Nah berikutnya lebih parah lagi ya pastinya. Kanker lambung. Oke, yang namanya udah kanker ya. Nah kanker lambung itu berarti adanya sel-sel kanker di dalam lambung. Itu udah pastilah ya. Adanya sel-sel kanker dalam lambung. Nah kita lihat di sini apa aja penyebabnya ya, penyebabnya apa saja. Di sini dibuat sebenarnya kanker lambung itu belum pasti apa penyebabnya ya, tapi kalau didiagnosa atau diperhatikan kemungkinan infeksi bakteri juga bisa ya, atau obesitas, jarang makan serat, suka mengkonsumsi daging merah, garam berlebihan, dan ini biasanya usia 54 tahun ke atas. Nah kalau udah yang namanya kanker itu pemicunya biasanya dari makanan ya, makanan yang tidak sehat pastinya. Oke, itulah beberapa poin untuk penyakitnya. Oke, sekarang organ yang keempat yaitu intestinum tenue atau usus halus yang kita kenal. Nah, usus halus ini dibagi menjadi 3 bagian besar, duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong atau usus penyederhanaan, dan ileum usus penyerapan. Nah beda mereka apa? Beda mereka dari segi ukuran ya. Yang paling panjang itu adalah ileum. Ileum itu 2-4 meter. Kemudian yang paling pendek itu adalah duodenum 25-38 cm dan jejunum itu 1-2 meter. Oke, ini ada gambarnya. Dan di duodenum terjadi proses cerna secara kimiawi. Dia memiliki enzim. Enzimnya adalah amilase, lipase, dan tripsin. Nanti ada yang hampir sama dengan di pankreas ya. Kemudian jejunum juga ada enzim laktase, maltase, sakrase atau sukrase sama erepsin. Nah, kita lihat sini apa poin-poin untuk fungsinya karena ini pernah ditanya ya di soal. Laktase mengubah laktosa menjadi glukosa plus galaktosa. Maltase mengubah maltosa menjadi 2 glukosa. Sakrase atau sukrase itu mengubah sukrosa menjadi glukosa plus fruktosa. Itu harus tahu ya, jangan kebalik-balik ya. Jangan terbalik,
Kalau laktase itu yang terakhir itu galaktosanya ya, sakrase itu fruktosa. Nah, di ileum itu adalah tidak terjadi proses pencernaan karena di situ nggak ada enzim. Yang ada adalah absorpsi, penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari makanan di sini berupa asam amino, glukosa, galaktosa, fruktosa, asam lemak gitu ya. Jadi itu yang diedarkan ke seluruh tubuh nantinya melalui alat transportasi. Oke, itu dia mengenai usus halus. Berikutnya nomor 5 adalah pankreas ya. Pankreas ini bisa juga sebagai kategori organ di proses pencernaan ya. Nah, di sini ada gambarnya ya. Ada bagian-bagiannya juga, ada pangkal, ada bagian depan, ada bagian ujung. Nah, poin pentingnya apa? Pankreas sama dengan lambung ya, termasuk kelenjar ganda, bisa sebagai endokrin, bisa juga sebagai eksokrin. Endokrin itu berarti dia menghasilkan hormon. Kita tahu lah ya, yang terkenal itu insulin ya. Hormon yang dihasilkan insulin sama glukagon. Ini masalah mengatur kadar gula ya. Ya, kalau menaikkan kadar gula glukagon, menurunkan itu insulin. Dan yang berikutnya, eksokrin itu ada enzim. Nah, di sini ada proses cerna secara enzimatis di pankreas. Ada lipase, amilase, tripsin, dan kemotripsin. Tripsin dan kemotripsin itu adalah untuk merompak protein. Lipase lemak, amilase karbohidrat. Kemudian kita lihat sepintas mengenai penyakit ya. Nah, penyakit di sini walaupun hanya berupa kayak organ aksesoris atau tambahan ya, tapi dia bisa juga diserang penyakit. Ada kanker pankreas, pankreatitis, kista pankreas. Nah, semuanya itu ya biasanya bisa dilakukan dengan pola yang sehat ya. Mengurangi konsumsi alkohol berlebihan, mengurangi kebiasaan merokok. Karena mayoritas sama, ke situ lari penyebabnya. Oke, itu mengenai pankreas. Organ yang keenam itu adalah kolon atau usus besar ya. Nah, si usus besar ini berdasarkan ukurannya dia hampir sama dengan si jejunum tadi ya, 1,5 sampai 2 meter lebih kurang ukurannya. Tapi tetap yang paling panjang itu adalah si ileum ya. Nah, berikutnya apa yang penting dari usus besar? Nah, di sini ada bagiannya ya. Ada beberapa nama-nama kolonnya. Ada kolon ascending. Ascending itu yang menaik, yang menurun itu descending. Kemudian ada yang memanjang atau transfer sama yang sigmoid. Itu bagian-bagiannya. Oke, fungsinya apa? Usus besar itu menyerap ya, menyerap air tapi bukan menyerap sari makanan, menyerap air yang berlebihan. Jadi kalau misalnya di tubuh kita sampai ke usus halus itu ada air yang berlebihan, itu diserap. Supaya apa? Itu membentuk feses yang bagus. Jadi dia mempengaruhi bentuk feses supaya tidak terlalu cair atau terlalu padat ya. Nah, di kolon juga terdapat bakteri E. coli. Ini bakteri baik ya. Dia bisa membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan. Dia juga bisa membentuk vitamin K. Jadi usus besar itu juga bisa menyerap nutrisi berupa vitamin, bisa juga sebenarnya. Nah, itu dia mengenai kolon ya. Jadi ada bakterinya E. coli, kemudian fungsinya juga udah. Sedikit mengenai penyakit ya. Penyakit pada kolon atau usus besar itu, ya ini beberapa aja. Polip kolon. Namanya polip itu sebenarnya sudah masuk tumor ya, tapi tumor jinak biasanya ya. Ada benjolan kecil di kolon, udah pasti. Gejalanya pendarahan saat buang air besar, konstipasi atau diare yang tidak sembuh hingga 7 hari sampai seminggu tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, itu polip kolon. Kemudian ganasnya itu adalah kanker kolon, adanya pertumbuhan sel-sel abnormal, berarti ini sel kanker maksudnya ya. Nah, penyebabnya pola makan kurang serat, terlalu banyak mengkonsumsi lemak jahat ya. Contohnya pada daging merah, kemudian daging-daging yang inilah ya, yang mengandung banyak lemak. Makanan-makanan yang mengandung banyak minyak juga lemak lah pokoknya ya. Nah, itu 2 poin besar untuk penyakitnya. Ada lagi penyakit yang lain sebenarnya, tapi ini hanya beberapa aja. Yang pasti kalau penyakit pada pencernaan ini solusinya adalah supaya terhindar dari semua penyakit adalah makanan. Pilih makanan yang sehat,
rendah lemak, seratnya juga cukup sesuai ya, sama nutrisinya yang bagus. Oke, itu aja ya. Oke, demikian pembahasan tentang teori dan pembahasan sistem pencernaan pada manusia. Oke, mudah-mudahan video ini bisa membantu buat yang lainnya yang sedang membutuhkan mengenai topik ini ya. Dan bagi kalian yang menyukai video saya, silakan like, share, komen, dan subscribe ya. Dan setelah subscribe, jangan lupa klik loncengnya supaya kalian juga mendapatkan setiap informasi update video terbaru dari saya. Oke, terima kasih buat waktunya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you, bye-bye.